Salam sehat. Kembali lagi bersama saya Hana Tiosagi Clara Sinaga dengan NIM 4202311003. Saya dari Pendidikan Matematika Universitas Negeri Medan. Kali ini kita akan membahas MATLAB pada materi if statement. Video sebelumnya kita sudah membahas tentang matrix dan juga looping. Nah, looping ini kan untuk mengingatkan kembali terdiri dengan while loop dan juga dengan for loop. Nah, pada if statement ini kita akan membahas bagaimana sih mengeksekusi sebuah program dengan sebuah syarat yang ada di dalamnya. Nah, untuk mempersingkat video, mari kita mulai video ini. Pertama, pendahuluan seperti biasa kita ketikkan clear dan CLC. Setelah itu kita masuk kita pertama bahas dulu. Clear itu sebenarnya untuk bersihkan apa sih? Clear itu untuk membersihkan workspace dan CLC untuk membersihkan common window. Nah, setelah kita tahu pendahuluannya, sekarang kita masuk ke topik pertama, yaitu pendeteksi bilangan ganjil atau bilangannya genap. Nah, itu. Jadi kita misalkan gini, A sama dengan 8. Maka ketika kita run, A-nya akan bernilai 8 di common window. Nah, begitu juga dengan jika A-nya 132, maka di common window A-nya juga akan bernilai 132. Begitu seterusnya. Berapapun nilainya kita buat di editor, ketika kita runkan, segitulah hasilnya di common window. Nah, bagaimana jika di if statement ini? Nah, pertama kita buat dulu A sama dengan input. Input masukkan angka. Sebenarnya kata-kata ini bebas sih, mau masukkan data atau masukkan angka, tapi kali ini saya buat masukkan angka, terus saya run, lalu terlihat, kemudian kita misalkan 90, maka hasilnya 90, ada A-nya seperti itu. Jadi nilai A-nya itu sesuai dengan angka berapa yang kita masukkan, seperti itu. Jadi sedikit berbeda dengan pembahasan video yang sebelumnya. Nah, setelah kita tahu konsep awal dari if statement ini, kemudian kita masuk ke pembahasannya tadi kan, deteksi bilangan ganjil atau genap. Nah, teman-teman, untuk menentukannya ini ada hubungannya dengan modulus yang pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, kita cek dulu, kita buat 4/2. Nah, modulus ini biasa dibuat dengan 4/2. Namun karena persen sudah digunakan untuk menunjukkan pada editor, jadi di common window kita tidak bisa lagi menggunakannya. Maka sintaksnya itu mod buka kurung 4,2. Jadi modulo 4 terhadap 2. Jawabannya adalah 0. Karena apa? Karena modulo ini kan sisa pembagian. Jadi 4 dibagi 2 itu kan 2, sisanya tidak ada, jadi 0. Maka modulo 4 terhadap 2 itu 0. Nah, kita masuk ke contoh selanjutnya, 15,4. Kita buat dulu modulonya ketinggalan, teman-teman. Kita run. Nah, 3 karena sisa hasil pembagian 15 dibagi terhadap 4 itu hasilnya 3, maka modulo 15,4 itu adalah 3. Maka dapat kita simpulkan bahwa ganjil atau bilangan ganjil sama dengan mod A,2. Jadi mod pembagian A terhadap 2, seperti itu artinya, teman-teman. Oke. Setelah itu kita run, kita masukkan angka, kita misalkan ambil contoh 3, maka nilai A-nya itu adalah 3 ganjil. Karena apa? Karena 3 dimodkan dengan 2 dibagi 2, modulonya akan menghasilkan 1. Maka terbukti bahwa 3 ini adalah bilangan ganjil dengan syarat pada statement ini. Lalu kita masuk if statement. If A itu sama
sama dengan 0 dan f print f. Kita masukkan f print f ini seperti display ya teman-teman, hampir sama, jadi kita buat aja sudah tepat. Nah, ketika a itu sama dengan 0, maka yang muncul akan ada kata-kata sudah tepat seperti itu ya teman-teman, itu artinya. Kemudian kita buat f n. Nah, perlu diingat bahwa selalu diakhiri dengan n. Kita buat coba, nah 0 ganjil sudah tepat gitu ya teman-teman. Jadi karena 0 dibuat dan sesuai dengan nilai a, karena kan isyaratnya tadi a itu sama dengan 0 atau ekuivalen dengan 0, maka sudah tepat. Nah, jadi simbol formatnya itu tidak hanya sama dengan tadi, ada banyak ya teman-teman, seperti lebih besar, sama dengan, lebih kecil dari, lebih kecil sama dengan, atau juga negasi ya teman-teman, negasi kayak gambar seperti ombak itu negasinya, atau lebih besar sama dengan, banyak teman-teman yang digunakan dalam MATLAB khusus pada if statement ini. Kita bersihkan dulu CLC, kemudian masukkan angka. Kita coba ya, lebih besar sama dengan 0. Kita coba angkanya ialah 67, maka A-nya 67 itu adalah ganjil karena pada syarat mod A,2 itu sisanya adalah 1 dan terbukti ganjil. Memang ganjil ya teman-teman, 67 dan sudah tepat. Sudah tepat karena di sini syaratnya kan A itu lebih besar dari sama dengan 0, 67 juga lebih besar dari 0, maka sudah tepat. Kita masuk lagi ke syarat berikutnya, if ganjil f print. Angka persen D, angka persen D adalah ganjil. Garis miring N ini seperti kita akan mengenterkan, melakukan enter agar dia ke bawah ya teman-teman, tidak ke samping dia. Itu gunanya garis miring dan N ini ya teman-teman. Lalu else, kita masuk ke syarat berikutnya. Ketika suatu hal tidak memenuhi syarat yang pertama, kita masuk ke syarat yang kedua, itu F. Maka karena dia tidak ganjil, maka bilangan itu adalah bilangan adalah angka yang genap ya teman-teman, maka angka persennya adalah genap. Miring N. Nah, sekarang masukkan angka. Kita coba-coba masukkan angka bebas mau berapa, kita contohkan 13. Nah, 13 itu adalah ganjil dengan modulonya adalah 1. Jadi dengan syarat ini pun angka 13 adalah ganjil karena memang angka 13 itu adalah ganjil. Jadi yang dipakai ialah syarat yang pertama. Seperti itu ya teman-teman. Lalu kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu kita lebih dalami bagaimana if statement ini. Kita misalkan ini adalah penghitungan nilai ya teman-teman, nilai input. Kita input lagi berapa nilai Anda, pertanyaan nanti akan muncul dia berapa nilai Anda. Kalau yang di atas kan masukkan angka, nanti yang kedua ini akan inputnya itu berapa nilai Anda, seperti itu ya teman-teman. If nilai masuk sintaksnya kan lebih kecil dari 50. Jika nilai lebih kecil dari 50, maka displaynya atau keterangan yang akan muncul ialah nilai kurang Anda harus remedial. Nah, jika nilainya itu diketahui lebih kecil dari 50, maka keterangannya akan muncul nilai kurang Anda harus remedial. Oke teman-teman, kasih titik koma dulu nih agar tidak ikut-ikut nanti ketika di run. Lalu kita masuk ke sebuah syarat yang kedua. Jika syarat yang pertama
tidak bisa terpenuhi. Also, if nilai lebih kecil dari 80, maka keterangan atau displaynya akan muncul bahwa nilai cukup, Anda tidak perlu remedial. Nah, ketika nilainya nanti di input itu lebih kecil dari 80 namun lebih besar dari 50, maka akan muncul nilai cukup, Anda tidak perlu remedial. Lalu yang ketiga, else. Syarat yang ketiga itu else. Kita misalkan display ini selamat selamat nilai Anda menurut besar, Anda memuaskan. Jadi ketika nilai yang diinput itu teman-teman lebih besar dari 80, maka keterangannya itu akan muncul selamat nilai Anda memuaskan, dan selalu diakhiri dengan and, seperti looping ya teman-teman, sama saja. Selalu diakhiri dengan and. Kita run. Oke, kita coba. Pertama masukkan angka, ini yang pertama yang atas ya teman-teman. Input yang pertama masukkan angka, kita coba untuk 17 ganjil dan bermodulo 1. Nah, pas angka 17 adalah ganjil. Nah, jadi yang masuk ke syarat pertama, angka persen D adalah ganjil, karena memang 17 adalah ganjil, seperti itu. Jadi terbukti ya teman-teman sintaks yang di atas. Kemudian kita masuk sintaks yang di bawah ini. Berapa nilai Anda? Kan nilai inputnya tadi, berapa nilai Anda kita masukkan? 88. Nah, yang muncul ialah selamat nilai Anda memuaskan, yaitu syarat ketiga, keterangan ketiga ya teman-teman. Karena nilainya yang mencukupi syaratnya itu ialah yang ketiga, mana nilainya itu lebih besar dari 80, makanya keterangannya selamat nilai Anda memuaskan. Itu ya teman-teman. Lalu kita coba lagi, kita cek dulu, masukkan angka. Tadi kan sudah terbukti ganjil ya teman-teman. Sekarang kita coba bagaimana jika genap 20. Karena ganjilnya 0, modulonya 0 teman-teman, maka angka 20 itu adalah genap. Nah, begitu dia. Jadi ketika modulonya itu 1, maka di keterangannya itu angkanya itu adalah ganjil, gitu ya teman-teman. Lalu kita masuk ke input, angkanya itu adalah genap karena dia modulonya 0, gitu ya teman-teman. Oke, kita masuk ke input selanjutnya. Berapa nilai Anda? Kita coba dulu 52 nilai cukup, Anda tidak perlu remedial. Yang kedua, yang nilai pertama kan tadi tidak mencukupi karena kan lebih kecil dari 50, maka masuk ke syarat kedua, yaitu lebih kecil dari 80, lebih besar dari 50, yaitu keterangannya nilai cukup, Anda tidak perlu remedial. Nah, begitu teman-teman pengerjaan dari if statement ini. Jadi if statement ini mengeksekusi program tersebut dan hasilnya itu deteksi masuk ke persyaratan yang mana pada if statement ini, seperti itu ya teman-teman. Jadi sekian dari video if statement saya kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Bye bye.